Orang Arab ketika duduk pada acara seperti ini, kemudian dia mendengar ada ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, dia bingung. Itu saking bingungnya lama-lama dia nanya juga, dia kagak tahan. Dia tepok paha kita. Oh, Ahmad, ada Indonesia kita. Indonesia itu begini. Kenapa? Fi asatizah katsirah. Oh, ternyata di sini banyak profesor. Banyak profesor. Karena kata-kata ustad itu artinya apa? Profesor. Al-Ustad Ad-Duktur Yusuf Al-Qardawi itu artinya apa? Profesor, doktor Yusuf, berarti dia di atas doktor, di atas S3. Itulah hebatnya orang Indonesia menempatkan orang yang dihormatinya, terutama gurunya, di tempat yang paling tinggi. Makanya orang-orang Arab jadi pada bingung, ya. Terus wabil khusus, ini khusus apa khususil khusus? Khususil khusus, itu bahasa apa khususil khusus? Bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab, itu diantaranya. Khususil, kalau kita kan udah ngerti itu, yang spesial gitu ya. Kalau nasi goreng ya ada itunya tuh biasanya tuh ada peteknya gitu. Jadi kata-kata khususil khusus sama orang Arab bingung juga. Khususil khusus dah katanya. Khusus khusus itu apa? Saya bilang lagi-lagi orang Indonesia hebat karena bisa bikin bahasa atau kalimat Arab yang orang Arab kagak. Alhamdulillah, Indonesia hebat gitu ya. Ya, jadi ada beberapa kata memang di bahasa Arab yang kita anggap itu Arab, tapi orang Arab kagak paham. Insya Allah godang Hanruh Jogja. Insya Allah besok kita mau pergi ke Jogja. Unaka halal bihalal. Pasti dia liatin kita. Ini apa lagi nih? Halal bihalal. Halal bihalal itu kalimatnya kalimat Arabiyah. Walakin suni'a fi Indonesia, made in Indonesia. Orang Arabnya kagak paham. Alhamdulillah, Indonesia hebat. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, ya tadi khusus yaitu haji. Udah kita haji aja ya, 4 hari lagi mau berangkat. Berapa? 4 hari lagi, mudah-mudahan kagak ada perubahan. Saya kagak ngerti berubah mulu ini. Saya 1 bulan ini menghadiri ini minggu terakhir nih. Minggu kemarin lumayan plong. Minggu sebelumnya sama minggu sebelumnya saya hadir 1 hari kadang-kadang 4 tempat. Pagi 2, siang 1, malam 1. Saya bilang nggak usah apa yang lain aja. Pokoknya kalau guru kagak datang ya udah saya nyari orang lain. Ya udah kita datang. Itu saya kalau lagi bicara begini nih, pikiran saya kemana-mana. Mulut saya ngomong kemana, pikiran. Makanya habis ngomong begitu saya tanya, tadi ada yang ngaco nggak? Ada yang ngaco apa enggak? Apa sebabnya? Awal bulan kemarin, maaf, kita sudah peak ada di kloter 59. Sudah kita usahakan kerjasama dengan Kerawang, ada yang kita tuker, ada maharnya, udah kita bayar tuh mahar, artinya udah oke lah, nyantai. Laporan ke yayasan bahwa kita akan berada di 59 lengkap. Kemudian beberapa hari berikutnya, ketika jamaah pertama berangkat tanggal 6 dari Bekasi, mulai ada perubahan. Saya dipanggil oleh Kasih Haji, Ustadz datang ke asrama haji. Saya bilang saya mau diundang haji apa ngapa ini ke asrama haji? Kalau mau diajak ngopi juga kagak cocok di asrama haji. Pokoknya datang.
Ternyata mereka juga lagi pada pusing. Kenapa? Karena kloter At-Taqwa ini akan terpecah menjadi dua. Ada yang di kloter 53, ada yang di kloter 58. Yang 53 berangkatnya tanggal 4, yang 58 berangkatnya tanggal 6. Berarti akan ada 2 kali pelepasan, dan besok kalau pulang 2 kali pinjam. Siapa yang agak pusing? Saya kasih beritahu dengan ketua yayasan, kemudian dengan yang lainnya. Saya bilang, ayo gunakan kekuatan masing-masing dah. Yang pimpinan yayasan, ayo telepon siapa yang dikenal. Yang ini, ayo telepon siapa yang dikenal. Terakhir saya bagian nakut-nakutin dah. Saya takut-takutin tuh, Pak. Apa? Ya Allah, kebetulan Ibu Tanti namanya yang ngurusin itu. Saya bilang, Bu, hari ini saya sudah dihubungi oleh wartawan. Kata-kata wartawan itu rupanya menakutkan bagi mereka. Ustadz salah ngomong kali. Salah ngomong apa? Saya cuma menyampaikan ada kemungkinan kita di 2 kloter. Akhirnya, siapa itu wartawannya? Kebetulan ibunya haji. Bohong lagi saya. Saya kira kalau bohong demi kebaikan nggak apa-apa dah kali dah. Jadi ada sedikit yang nakut-nakutin. Sementara Kiai Irfan nelpon ke sana, kemudian Kiai Masila nelpon ke Kanwil, kemudian Ustadz Maman nelpon kepala kantor. Setelah ditelepon oleh orang-orang tersebut, lumayan bingung depan. Lumayan bingung. Kita bingung, dia, ayo dah kita sama-sama. Lah jamaahnya juga bingung. Lah kalau ntar harus misah gimana misah? Kan kagak seru, gitu ya. Ini alumni haji tahun berapa? Tahun 2024. Yang hotelnya di mana? Kan begitu. Yang satu hotelnya misalkan Jauhar Hotel, yang satu lagi di Hilton misalkan. Oh saya 2024 Hilton. Kan jadi nggak seru. Dan pada akhirnya dipanggil lagi kita. Yang saya bilang itu minggu ketiga saya dipanggil. Minggu pertama, minggu kedua pikiran saya kemana tahu. Ustadz, alhamdulillah bisa kumpul lagi nih. Di mana? Kloter 59. Alhamdulillah. Udah senang-senang. Saya sampaikan ke pimpinan, saya sampaikan ke guru-guru yang lain. Udah ada di situ, kita sampaikan ke jamaah, jamaahnya pada senang. 3 hari berikutnya dia berubah lagi. Ustadz, 59 kagak jadi, tapi adanya di 58. Tapi masih bulat nggak? Bulat, udah biarin. Alhamdulillah, yang penting bulat. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon lagi, datang Ustadz ke asrama. Ya, saya datangnya gue udah lemes ke sana. Ini pasti ada perubahan lagi. Ustadz, berubah lagi. Kloter 50 ini yang sekarang ini. Jadi berangkatnya maju 1 hari pada tanggal 5. Dah insya Allah. Maaf, itu lika-likunya saya kira jamaahnya ngikutin itu. Tapi kalau bagi saya pribadi sudah. Jangan berburuk sangka dengan orang lain. Kita mau ibadah. Ibadah. Jangan berburuk sangka sudah. Yang Allah tentukan kita terima. Itu yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Bapak dan Ibu, ada yang dengerin di belakang juga ibu-ibu, entah kalau nggak disebut kasihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji tahun dulu saya di rumah Pak Haji Asmin ya? Asman. Oh namanya ada yang mirip Pak Asmin dengan Pak Asman, betul ya? Benar. Ya. Saya tahun yang lalu di sini. Tahun sebelumnya Pak Haji Saumin. Gitu ya? Pak Haji Saumin. Beliau juga berangkat juga, Haji Amin ya. Kemudian kalau Pak ini tahun berapa? 2015 bareng saya juga berangkat waktu itu.
bareng saya beliau berangkat 2015. Pada tahun kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita mendaftar pada saat itu, tahun kemarin, itu kita berangkat masih di sekitaran tahun 2030-an. 2030, ini ada staf saya nih, kebetulan beliau yang ngurusin haji. Ustaz, kalau daftar besok Senin datang kita Senin daftar, insya Allah berangkat tahun berapa? 2055. 2055. Lah kemarin saya di Muara 2 minggu kemarin masih 2054. 2005, sekarang sudah 2005. Berarti kalau daftar sekarang kita nunggunya berapa tahun? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Kalau Haji Jawatun sekarang kagak ngerasain nunggu dia mah, karena porsi-porsi babenya yang nungguin 12 tahun itu capek. Ada yang datang ke rumah, Ustadz, ngapa? Lagi itu ngapa? Tetangga saya daftar 2013 kok berangkat? Iya. Lah saya 2013 belum juga, Ustadz. Saya bilang daftarnya bulan apa? Saya daftarnya bulan Desember. Kalau bulan Desember berarti 2 tahun lagi. Karena yang berangkat sekarang, yang daftar bulan Januari, Februari, Maret, dan pertengahan April. Ya berikutnya begitu. Ya. Jadi kalau sudah punya duit jangan diundur-undur. Besok aja. Ntar 50 tahun lu nunggunya. 50 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, ayo semangat haji ini harus terus kita kobarkan dalam diri kita. Pertanyaannya, mau atau tidak? Mau atau? Lah yang mau banyak loh, yang menurut pikiran kita kagak nyampe. Ada tukang becak naik, tukang bubur naik, tukang rongsok naik. Loh, karena dia mau, rutin dia nabung karena mau. Lah ini ada pengusaha kagak haji-haji, duitnya banyak duitnya. Ketika ditanya begini, namanya Mahmud, mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya Mahmud. Ada? Alhamdulillah nggak ada. Mud, lu ngapa belum mau haji? Ya Allah, duit yang di kantong belum cukup buat daftar haji. Duit yang ada di kantong belum cukup untuk daftar. Lah di kantong ada berapa duit? Gocap, cepet, paling banyak 1 juta. Lah benar, kalau duit yang ada di kantong belum cukup buat daftar. Lah kalau yang di bank, ngumpet dah. Terus kita godain aja begini, lu duit lu banyak di bank, lu besok mati, kira-kira bini lu kawin lagi nggak? Iya ya. Entah kalau dia kawin lagi, itu kira-kira dinikmati oleh suami barunya nggak? Lah ya iya, mendingan lu haji buat tabungan akhirat. Ini ada lagi fenomena sekarang ini. Ustadz nunggu haji 30 tahun, nih ada duit nih, dapat duit 100 juta, ngajak istrinya, mah ayo kita daftar umroh. Daftar umroh itu haji, sunnah atau wajib? Sunnah. Umroh itu ntar ada di belakang kan, ya, wa atimmul hajjah wal umrata. Haji dulu, karena haji wajib. Ya habis Ustadz umurnya udah 50 tahun, terus gitu sakit-sakitan, terus lah kalau dia mati ntar belum melihat Ka'bah katanya, kagak ada syarat. Besok menghadap Allah, pertanyaannya, lo udah, maaf pakai bahasanya bahasa Betawi, malaikatnya keren ini, lo udah ngelihat Ka'bah apa belum? Nggak ada pertanyaan itu. Yang mungkin ada pertanyaannya, sudah melaksanakan ibadah haji apa belum? Gitu kan? Ya, maka haji itu jadi kalau punya uang 100 juta daftar apa dulu? Daftar haji. Masih lebih nih Ustadz, mau umroh, boleh nggak? Silakan, dua-duanya dapat ntar. Jadi sekali lagi, di masa tunggu yang begitu lama,
Kalau 12 tahun aja kadang lupa loh. Jadi lucu-lucu jamaah tahun ini. Pas ditelepon, Ustaz, Pak, ini namanya Pak ini ya? Iya betul. Ini dari mana? Dari KBIH. KBIH itu apaan? Sampai KBIH dia lupa. Karena kelamaan 12 tahun lupa. Lah besok kalau 30 tahun? Ayo dah. 30 tahun. Iya lupa. Dah, pokoknya udah jangan dipikirkan berapa tahun nunggunya. Kalau sudah ada uang silakan daftar. Ya. Ada umur 60 tahun. Itu yang tahun kemarin ada aki-aki itu. Aki-aki sama cucunya. Umurnya udah 65 tahun kalau nggak salah. Kata cucunya, udah apa Kong, udah apa? Udah bau tanah. Udah bau? Iya, kalau dia mau takutnya engkongnya nggak berangkat. Ya. Ntar keburu meninggal kagak berangkat, udah bau tanah, udah nggak usah daftar haji. Kata engkongnya, duitnya duit gua. Yang mau haji gua. Iya kan? Daftarlah, selesai daftar diproses. Kong berapa umurnya? 65 tahun. Insya Allah Kong 5 tahun lagi berangkat. Ngapa guru? Yang 70 tahun ke atas ntar insya Allah akan diprioritaskan. Dia liatin cucunya, dia jekuk kepalanya. Gua bilang juga apa? Gua bilang juga nah, lah kalau umurnya udah 70 tahun, 70 tahun Allah baru kasih rizki, daftar. Insya Allah nanti lebih cepat daripada ONH plus, lebih cepat berangkatnya. Targetnya harus sudah di atas 5 tahun mendaftar baru boleh berangkat. Jadi jangan pakai ragu-ragu. Haji itu wajib. Mau ngelaksanain ibadah haji? Mau? Udah punya duit? Belum. Ada duit? Ada. Udah gini aja dah. Kalau ada berarti nanti kalau belum daftar belum cukup duit yang itu ya. Orang Indonesia itu biasa karena rizkinya dikit-dikit, gitu ya. Punya motor, baik belinya cash apa kredit? Udah lunas? Alhamdulillah. Kalau belum lunasin dulu. Udah. Punya rumah? Udah lunas? Alhamdulillah. Berarti mampu beli rumah, mampu beli haji. Punya duit 5 juta, datang ke KBIH suami istri, bawa fotokopi KTP, bawa fotokopi kakak, sama fotokopi surat nikah. Pulang dari KBIH dapat nomor porsi insya Allah. Itu tanyain sama Ustaz Zidan, dapat nggak Ustaz? 5 juta. Setelah itu nyicil dah tiap bulan. Kan orang sekarang mau pada usil-usil banget, Lu daftar haji? Udah nyicil ya. Apa katanya? Nyicil ya. Dia daripada lu kagak daftar, ada aja. Itu supaya temennya nggak berangkat haji gitu. Dia bilang nyicil. Lu berarti kalau untuk pulang haji nyicil dong. Ya, pokoknya lu gua panggil pulang haji, ntar hajinya haji nyicil. Iseng banget. Dah. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada rizki berarti Allah sudah berikan keluasan rizki. Mari kita berhak, karena haji itu jika mampu. Perkara panggilan lah, kita kalau melihat Ustaz Jawatun masih muda begini kok, yang temennya yang lain-lain udah pada tua-tua banget. Dan dia berdua ini, maaf, kayak bocah ledok masih, tahu-tahu udah berangkat. Ayo, itu panggilan Allah Subhanahu. Udah dipanggil belum beliau? Udah dipanggil belum? Udah. Cuma beliau nyaut, Jawatun. Istrinya siapa namanya? Ustazah Yeyen. Wah, labbaik Allahumma. Ini nyaut, tahu nyaut. Nah, kalau kita yang udah mampu, udah dipanggil apa belum? Udah. Kita udah dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma pura-pura budek.
Pura-pura. Nah kalau yang pura-pura budak tuh siapa tuh? Di Betawi ada tuh Haji Bolot. Iya, kalau diajak ngobrol kagak nyambung, kalau diajak ngopi nyambung, diajak ngopi nyambung. Nah, jadi itu pura-pura kagak dengar. Mohon maaf kalau nanti terlalu keras gitu ya. Maka yang udah mampu, ayo yang sudah mampu. Karena haji itu wajib. Dia adalah rukun Islam yang ke-5. Coba dah, syahadat, alhamdulillah udah. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Itu sudah kita lakukan semua. Tinggal satu, jika mampu maka berhajilah. Kalau belum mampu, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Ini jangan terus itu dijadikan alasan. Belum mampu. Ada lagi yang udah mampu alasannya tengil banget. Lu ngapa belum haji? Gua takut nggak bisa jaganya. Emangnya haji itu apaan lu mau jagain? Ya, takut nggak bisa jaganya. Lah manusia mah biasa, manusia salah lupa itu kalau dia nggak pernah salah, dia bukan manusia, dia malaikat. Kalau dia salah terus, dia bukan manusia, tapi dia jin. Manusia itu di antara dua itu sifatnya, ya, kadang benar, kadang salah. Itu manusia. Namanya aja manusia. Sesuatu yang dilupakan. Sesuatu yang dilupakan itu manusia. Ada ulama yang bilang gini, wa ma sumiyal insanu insanan illa linisyanihi. Manusia tidaklah dinamakan manusia karena memang dia pelupa. Nah, sholat subuh jadi imam. Sholat subuh jadi imam. Malam Jumat, ya, malam Jumat pakai sarung rapi banget, tapi di dalam sarung ada handuk. Di dalam sarung ada handuk. Lagi ruku melorot, pas sujud jatuh beneran. Lupa manusia itu, gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah dipanggil, beliau sudah dipanggil. Kemudian beliau nyaut. Kalau kita nih udah mampu dipanggil ya sudah, tapi kagak nyaut-nyaut, berarti kita anak buahnya bolot. Bukan bokim, bolot ya. Anak buahnya yang kencengan dikit, anak buahnya mau. Ayo kita daftar. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berdoa. Dulu Ki Haji Nur Ali itu sebelum tahun 74, nih mertua saya cerita, sebelum tahun 74 di At-Taqwa dan di kalangan Yayasan At-Taqwa, orang kalau mau haji, mau umroh, mau belajar ke luar negeri, itu nggak ada istilah baca ratib, paling sedekahan doang, nggak ada baca ratib. Tapi tepatnya bulan Desember 2074, pesawat Garuda jenisnya DC-8, muatannya 184 orang, ketika akan ngisi bahan bakar di Kolombo itu nabrak tebing di Kolombo karena terbangnya terlalu rendah. Dan kebetulan kalau yang pilotnya Indonesia udah pengalaman, jadi berhenti di situ pengalaman. Tapi ini pesawatnya disewa dari Belanda, jadi krunya sampai pramugarinya juga orang sono, cuma dipakein jilbab doang. Iya, dipakein jilbab. Maka kalau kita naik kapal Saudia yang di Indonesia itu nggak boleh. Saudia yang di Indonesia itu rata-rata pesawatnya asli Saudia, kemudian nanti pramugaranya campuran antara Arab dengan Indo, karena butuh bahasa Indonesia.
Tapi kalau yang digunakan untuk misalkan dari Mesir, dari mana, itu banyak kan air Italia. Air Italia. Cuma tulisannya itu ditutup dengan stiker. Jadi As-Saudiyah gitu. Kemudian kalau kita ngelihat pilotnya, pramugarinya, atau pun kagak ada yang bisa bahasa. Cuma memang dibungkus aja, dipakein jil. Nah itu standarnya, standar wajib masalahnya. Jadi sekali lagi, sebelum tahun 74 nggak ada setelah itu kejadian, maka Kiai Nur Ali pesan, besok-besok kalau mau haji, kalau mau umroh, kita baca ratib. 184 orang meninggal. Tapi tahun kemarin itu yang meninggal jamaah Indonesia 774. Berapa kali lipat kejadian Kolombo? 774. Itu hampir 2 penerbangan meninggal. Apa sebabnya? Mayoritas jamaahnya kagak mau dengerin apa kata tim dokter kloter. Orang Indonesia kan kalau ibadah jor-joran. Udah Pak, ini panas banget ini, jangan umroh sehari 3 kali. Umroh sehari 3 kali, capek ukurannya. Per tanggal 1 kemarin, itu di Madinah aja panasnya udah sampai 41 dan diperkirakan sampai 47. Nih tanyain beliau nih, tahun kemarin di Madinah Isak masih panas nggak Isak? Isak masih panas. Paling enggak kita pakai tutup telinga atau kita tutupi muka kita karena anginnya masih panas. Kalau zohor itu biasanya tim dokter udah bingung, udah Ustaz, udah Pak, itu jamaah ditahan untuk tidak ke masjid. Gimana mau ditahan dok? Nah kan program kita memang arbainan, maka sholatnya di masjid. Cuma kita bilang aja dah, kalau mau kemana-mana bawa semprotan, ya semprotannya diisi pakai air seger banget. Lagu kita kalau di sono air zam-zam buat semprot. Lah kalau di sini kita orang pulang haji pulang umroh dikasih air zam-zam semana? Ya biar kebagian semua, bukan pelit, biar kebagian semprot itu. Jadi kemana-mana kacamata hitam, udah beli kacamata hitam, nah siapin. Jadi biar jangan, bukannya untuk gimana butuh kita di sana, butuh. Jangan sampai terjureng-jureng gitu. Mau ke Masjidil Haram butuh, mau ke Masjid Nabawi butuh, lagi di Arafah apalagi, ya. Jadi payung disiapkan. Maka sekali lagi kalau saya katakan begini, orang yang mau haji taruhannya bisa pergi kagak bisa, itu taruhannya. Lah tahun kemarin sampai 700-an. Itu pemerintah Saudi pakai buat nota teguran. Ini Indonesia lagi yang mening. Lah kan panitianya mereka, yang mandiin mereka, yang nguburin, yang bawa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi untuk disolatkan mereka. Jadi komen orang Saudi itu, Indonesia katanya nyawanya tepok-tepok. Tahu tepok? Iya, nyawanya tepok-tepok amat. Dikit-dikit mati kok pakai dikit-dikit. Dah, kalau yang biasa itu paling jamaah dari Indonesia meninggal 100-200 itu udah banyak. Tapi tahun kemarin sampai 700. Maka insya Allah kita doakan. Makanya lagi-lagi hebatnya doa itu di situ. Kita doakan yang mau berangkat, 1 sampai di sono selamat. Yang kedua ibadahnya Allah lancarkan. Lah emang pakai ibadah dilancarin maksudnya apa? Ini hari apa ini? Kita insya Allah berangkat hari Rabu. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat insya Allah sholatnya udah di Masjidil Haram.
Itu udah ditutup, itu jalan menuju Masjidil Haram tutup udah. Itu polisinya kasar-kasar di Saudi itu. Kalau dia bilang la. Kalau dia bilang tidak ya tidak. Otomatis yang akhirnya kita tadi ada mobil sholawatan sampai ke depan Masjidil Haram, hari itu tutup udah. Jumat besok dipastikan sudah ditutup. Apalagi Jumat berikutnya menjelang wukuf. Tahun kemarin jamaah kita itu, ya Allah yang tua-tua, saya udah bilang, Pak, nih kita simpen tenaga kita buat ke Arafah besok. Maka jangan ke masjid. Di hotel kita ada masjid, kita sholat di sini aja. Jawabannya satu, lah nunggu lama-lama Ustaz, pakai istilah puluhan tahun. Terus lah masa di sini kita sia-siakan? Terus kita jalan aja Ustaz. Jalan lewat terowongan itu hampir 45 menit lebih. Sampai ke dalam masjid itu 1 jam lebih. Saya liatin, ya Allah yang tua-tua juga pada ikut jalan. Kalau saya pikiran saya sebagai pembimbing, nanti kalau ngapa-ngapa ya udah kita ikut juga dah. Wah, jalan ngiringin dah. Itu kalau pulang dari masjid kita ngelihat di terminal itu, ya Allah lautan manusia. Tapi kalau saya bilang sama jamaah, istirahat dulu, minum air zam-zam dulu, kalau perlu wudhu pakai air zam-zam. Ntar insya Allah dalam 10-15 menit ini orang habis semua diangkut, karena bisnya memang banyak, orangnya banyak, bisnya juga banyak. Bisnya namanya bis apa? Sholawatan, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan beliau tadi supaya selamat, ibadahnya lancar, kemudian nanti pulang dengan selamat, membawa haji yang maaf. Saya tanya dulu nih, olahraganya jalan kakinya udah berapa jam Ustaz? Pak Jawatun udah berapa jam di jalan kaki? Setengah jam. Enggak boleh, paling enggak harus di atas 3 jam. Jalan harus di atas 3 jam, itu latihannya. Tawaf dan sa'i pada waktu umroh itu tawafnya aja 45 menit selesai. Tapi kalau sa'i nggak bisa ditawar-tawar, 1 jam selesai. Tapi kalau di musim haji, tawaf bisa 1,5 jam, sa'inya 1,5 jam, berarti 3 jam jalan terus non stop, nggak pakai berhenti. Itu enak di dalam masjid. Lah besok ketika wukuf kita melontar itu, setelah wukuf melontar 4 hari. Tanggal 10 Jumroh Aqobah, tapi jarak yang kita tempuh ya segitu. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, karena kita ngambil nafar sani. Jadi 4 hari, 1 kali jalan 4 kilo, pulang pergi 8 kilo kali 4 hari berapa? 32 kilo. Itu dari sini kemana? Hah? Ya Allah, jauh apa enggak? Jangan ngeluh, katanya mau haji. Nikmati, tapi memang itu berat, makanya didoain biar pada kuat. Coba tanya beliau kemarin, Pak Haji, kuat nggak 4 kali ngelontar 4 hari? Kuat, alhamdulillah. Banyak yang lebih muda dari beliau, dari saya, baru ngelontar hari pertama, pulang dari ngelontar kakinya pada melembung. Ada nggak? Ada, kakinya pada melembung, dalamnya berair. Dia laporan sama saya, Pak Ustadz, ngapa lihat kaki saya? Ya Allah, kalau diinjek ini nih Ustadz rasanya. Ya udahlah, besok dibadalin aja dah, gitu ya, dibadalin. Dah, makanya kita perlu berdoa. Kalau Kiai Haji Nur Ali pada tahun 74 ketika ada kejadian menganjurkan untuk baca ratib. Lah kita udah tahu perjalanan haji itu seperti itu, bukan nakut-nakutin, bukan, emang perlu dipersiapkan, dan itu masih dalam koridor kemampuan kita bersama. Insya Allah. Ya, masih mau haji? Berat. Masih mau haji? Mau tetap. Udah daftar?
Nah itu dia yang repot. Ya, ntar Mah Haji Ismail dah suruh anterin ke KBIH, ya, suruh anterin ke KB. Kalau kata Kiai Haji Abdullah itu begini, kalau mau berangkat haji sementara belum punya duit tuh amalin tuh, baca surat Yasin, habis johor baca surat Yasin selama 3 bulan, ya. Ntar kalau 3 bulan ternyata belum bisa daftar juga, kata beliau, jangan salahin gua, mungkin lu bacaannya kurang benar. Udah setelah itu baca lagi surat yang lain, surat apa? Surat tanah katanya. Ada surat tanah udah dipesenin sama tetangga. Ustadz, ngapa? Itu yang di belakang tanah jangan dijual. Tanah orang. Iya, tanah dah. Pokoknya sekali lagi kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa haji itu wajib. Kalau sudah mampu kita akan terkena itu. Tapi kalau belum mampu kita cukup bersabar. Orang yang bersabar itu hebat loh. Jadi kalau tadi dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada nabi. Jadi Rasulullah itu disolawatin sama Allah dan sama malaikat. Nah, kalau kita disolawatin enggak? Kita disolawatin apa enggak? Orang yang bersabar itu yang dapat solawat dari Allah. Ulaika alaihim solawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ternyata orang manusia biasa juga Allah bersolawat kepadanya, tapi khusus satu buat mereka-mereka yang sabar. Sabar itu ada 3. Ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam menjalani ketaatan. Sholat itu capek. Sholat itu capek. Sehari berapa kali? 5 waktu. 5 waktu. Orang kafir itu yang paling berat itu. Kalau kita pernah sholat diredekin, orang Islam katanya sholatnya Allahu Akbar, pakai ada wudhu dulu, pakai ada acara tutup aurat. Makanya katanya zakatnya 2,5%, dikit karena capek. Kalau mereka sholatnya seminggu sekali, maka bayar itunya jadi 10%. Lagunya kayak si bocil, kayak si, padahal orang pinter itu. Dan pokoknya kita mah orang Islam, apa yang Allah sudah bebankan kepada kita itu masih dalam koridor kemampuan kita untuk melakukannya. Sholat 5 waktu berat nggak? Berat apa enggak? Enteng, karena udah biasa kita kerjain. Iya kan? Lah coba orang kafir suruh sholat, pasti komennya dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, pakai dikit-dikit. Berat sholat itu. Jadi sabar di dalam taat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ngelihat teman-temannya ini besok Pak Jawa tuh ini jangan diajak begadang, jangan diajak berangkat hari Rabu, berangkat hari Rabu pagi, berarti malamnya, malam Selasa jangan ada yang iseng. Ini yang seumuran beliau, besok kan mau haji, iya udah kita begadang aja di sini. Tuh di Samsu udah banyak tuh, di Samsu sama kopi udah disiapin. Orang disuruh begadang sampai pagi, sampai subuh. Setelah itu dianterin ke Ataqwa, matanya udah tinggal 5 watt. Masih ada satu pemeriksaan kesehatan. Dan pemeriksaan kesehatan itu bukan hanya pemeriksa kehamilan. Kalau yang dulu-dulu cuma kehamilan, yang hamil positif hamil pulang, dianterinnya pakai mobil ambulan. Itu SOP-nya. Lah perginya pakai Pajero, pulang naik ambulan. Lah sekarang ini ada lagi nih. Jadi orang-orang yang kelihatannya pada pucet-pucet itu akan secara acak diambil. Kata tim dokter, no yang ono, kayaknya sempoyongan ono.
Coba salamin tangannya, lihat tangannya panas apa enggak. Disalamin, assalamualaikum Pak Haji, ternyata panas, ditarik, periksa, masuk ke lab. Lah kalau nanti begadangnya itu kelewatan, kemudian terdeteksi ada penyakit, apalagi sebelumnya memang udah ada penyakitnya, disuruh pulang. Dari Karawang itu 4 orang sudah dipulangkan gara-gara itu. Maka sekali lagi nanti orang tuanya pokoknya omelin aja. Kalau jam 10 malam dia belum tidur besok, mau berangkat jam 10 malam harus sudah tidur. Tetangganya, saudaranya harus nauin. Ntar diterima sama pihak keluarganya nggak apa-apa. Nggak mesti ketemu dengan pengantin yang mau berangkat. Biarin pagi-paginya seger, jangan lupa sebelum ke At-Taqwa udah makan nasi goreng dulu. Ya, apa nasi uduk gitu ya. Jangan sampai di At-Taqwa ntar perutnya geragak-geruguk, geragak-geruguk. Berharap di At-Taqwa dapat nasi uduk, kagak ada nasi uduk di At-Taqwa besok. Ya, biasanya orang kalau udah begitu tuh lupa. Mau berangkat tuh lupa, orang udah banyak di rumah. Ya, itu kalau istrinya kagak nyuapin suaminya, suami kagak nyuapin istrinya, kadang-kadang ribet itu. Pokoknya nanti orang tuanya ingetin aja itu, paksa makan, sarapan sebelum berangkat. Dah, udah malam ini, terusin. Jangan. Besok hari Minggu besok ya. Ya meskipun Minggu kan tetap ada Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ayo bergegas untuk daftar. Nggak mesti ke KBH Taqwa. Kalau nanti katanya, wah ini sih promosi, nggak mesti. Kemana kek? Asal jangan ntar hajinya di Roma aja, nggak usah. Atau di Bali. Saya haji mahal banget ke Saudi, kita haji di Bali aja dah. Atau ada lagi yang wukufnya kemarin diajarin di Gunung Sindur. Wukuf di gunung ada aja. Saking stresnya mau haji kagak punya duit, ada yang bilang wukufnya nggak usah jauh-jauh, cukup di gunung. Ya Robbi, ntar iniannya Arafahnya di mana? Kita punya banyak bumi perkemahan, banyak punya bumi. Lah iya, nanti berarti Arafahnya di mana? Cibubur. Waduh, itu di Kerawang sekarang ada miniatur Ka'bah persis besarnya seperti Ka'bah, dan itu untuk latihan, bukan untuk dijadikan saingan. Miniaturnya itu persis betul, panjang lebarnya persis betul, kemudian ada Arafah Minanya persis betul, kemudian ada tenda di Arafah dan di Minanya juga dibuat persis. Silakan sekali, ini promosi nih, silakan datang sekali-kali ke tempat latihan manasik haji di Kerawang. Ya, nanti buka aja di Google. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi kita doakan kepada beliau, semoga Allah lancarkan, Allah selamatkan. Kemudian keluarganya, dia juga punya anak di rumah, cuma anak-anaknya biar pada anteng di rumah ya. Nanti tetangga-tetangganya, mungkin saudara-saudaranya, agar anak-anaknya diperhatikan. Jangan sampai emak sama bapaknya lagi pergi haji, anaknya terlantar lagi. No, anak main di kali, mandi di kali, sampai isak dibiarin aja. Jangan. Jadi kita anggap itu anak kita. Dan tadi sudah dititipkan kalau nggak salah ya. Jadi beliau titip keluarganya, kita jaga bersama. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Alwi LC. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.